Dugaan pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat ramai menjadi pembicaraan. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji seorang di pelaku begal Kabupaten payudara Ogan di Ilir, Sumatera Kabupaten Selatan Jember, Jawa terus Timur bertambah. akhirnya dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan sudah ada 7 orang wanita muda yang menjadi korban. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pelecehan gender, ialah pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan wanita. 2. Perilaku menggoda, ialah perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Ketiga, penyuapan seksual, ialah permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Keempat, pemaksaan seksual, ialah pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Kelima, pelanggaran seksual, ialah pelanggaran seksual berat seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa. Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu A. Pelecehan fisik, ialah sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, dan lainnya. B. Pelecehan lisan, ialah komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh, atau penampilan seseorang. C. Pelecehan nonverbal, ialah gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, dan isyarat dengan jari tangan. D. Pelecehan visual, ialah memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, dan lainnya. E. Pelecehan psikologis, ialah ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan. Yang harus kita lakukan untuk menghindari pelecehan seksual yaitu 1. Menjaga penampilan. Kedua, jangan menaruh rasa percaya sepenuhnya terhadap orang yang baru ditemui. Ketiga, hindari obrolan berbau porno. 4. Berani bersikap tegas. Undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual ialah diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia. Lalu, pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan UU nomor 13 tahun 2003 dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kasus pelecehan seksual ini termasuk kepada pelanggaran Pancasila pada sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sila ini mempunyai nilai-nilai yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dan memberantas tindakan yang melanggar hukum dan Pancasila agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Indonesia dapat menjadi negara sadar hukum bagi rakyatnya dan ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi tugas kita juga sebagai rakyat Indonesia agar Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, aman, dan damai. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.